berdoa buat Tuhanlah yang layak terima segala pujian, hormat, syukur, serta kemuliaan. Alangkah berbahagianya kalau pagi ini kami dapat kembali menghampiri Tuhan melalui ibadat Jum ini. Kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau sudah disenangkan oleh setiap puji-pujian yang keluar dari mulut bibir kami, terlebih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kiranya semuanya itu dapat menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tibalah waktu di mana kami akan bersama-sama mempelajari sedikit dari apa yang kami tahu dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa di surga menyempurnakan sehingga kami dapat menangkap maksud-maksud Tuhan pada hidup kami hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. 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 Pak Tommy lagi stuck. Halo. Pak Tommy. Halo. Jaringannya. Itu Pak Tommy kepental itu kalau seperti itu. Iya. Masih ada kok. Iya memang ada, tapi itu udah kepental. Itu hanya bayangannya itu yang ada. Nah, kan? Iya kan? Percaya toh? Ya. Oh iya benar. Itu nanti masuk lagi. Biar digantiin sama Kohari. Terima kasih Bu Mawar. Ada Pak Pendeta juga kok di sini. Itu Pak Martin kan juga pendeta. Pak Martin. Enggak, nanti masuk lagi. Nah itu. Nah itu. Ya, jangan takut Bu Mawar. Pasti masuk. Memang jaringan lagi nggak bagus. Di sini juga nggak bagus wifi ku. Gara-gara wifi ku terlambat bayar kemarin terus sampai sekarang jaringannya error. Nah, ini udah nyala lagi. Ya puji Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bu Pungki buat puji-pujiannya. Tuhan memberkati Bu Pungki. Pagi hari ini saya memberikan tema tentang kesetiaan, saudara. Nah, saya akan mengawali dengan kita membaca dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat 22 dikatakan begini. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi salah satu unsur buah roh di sana dikatakan adalah kesetiaan, ya. Lalu saya ambil nats firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini, saudara. Mungkin saya ambil yang bagian B saja, dikatakan begini. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita itu memiliki kesetiaan. Tetapi kesetiaan itu bukanlah sembarang kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud Tuhan adalah kesetiaan yang benar itu seperti apa?
Ya, jadi memiliki kesetiaan yang benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya tadi mengatakan kesetiaan adalah salah satu buah roh. Ya. Kesetiaan adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengejarnya. Ya. Kita mengejarnya. Kenapa kita harus mengejarnya? Karena dengan memiliki kesetiaan, saudara-saudara, ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam kasih. Nah, oleh karena itu, kita harus kejar ini, yang namanya kesetiaan ini. Kalau enggak kita kejar, saudara-saudara, kalau kita enggak punya keinginan untuk setia, ya, menemukan, mendapatkan kesetiaan itu, maka tentu kita akan menjadi orang yang liar. Ya, orang yang liar tentu ini sangat membahayakan diri sendiri, saudara, dibandingkan dengan orang yang setia. Nah, yang menjadi permenungan kita pada pagi hari ini adalah dalam hal apa kita harus setia? Ya. Tentu banyak hal, saudara-saudaraku, yang Tuhan ingin sampaikan, bahkan ajarkan kepada kita. Dalam hal apa kita harus setia? Yang pertama, saudara, dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, oleh sebab itu terkutuklah, ya, maaf saudara, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan ingin dalam hal beribadah kepadanya, kita harus menunjukkan sikap yang setia, saudara. Setia beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mutlak, yang harus kita lakukan sebagai barometer, saudara-saudara, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, atau kita lebih mengasihi sesuatu yang lain daripada Tuhan. Mungkin kita mengasihi hobi kita, mungkin kita lebih mengasihi keinginan-keinginan daging kita, mungkin kita lebih mengasihi yang lainnya dibanding Tuhan. Jadi kesetiaan itu merupakan satu barometer, saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh, benar-benar kita itu mencintai Tuhan atau bagaimana? Yang sering terjadi adalah, saudaraku, ketika kita dalam keadaan kesukaran, ketika kita dalam keadaan kekurangan, ketika kita dalam keadaan tertindas, bahkan dalam keberkatan sekalipun, banyak orang tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Makanya salah besar kalau ada orang yang ngomong, wah, giliran susah datang kepada Tuhan. Atau sebaliknya, wah, giliran sudah diberkati, seneng, ya, lupa sama Tuhan. Enggak seperti itu, saudara-saudara. Ternyata baik dalam keadaan kesukaran pun, atau dalam keadaan keberkatan pun, tidak menjamin seseorang itu mau menunjukkan sikap setianya untuk beribadah kepada Tuhan. Ada orang berpendapat, wah urip saja sudah susah, hidup sih
mau ibadah lagi. Nggak ada waktu. Bagi orang yang sudah diberkati, nanti saja gampang ibadah itu. Banyak kita menemukan hal semacam itu, saudara-saudaraku. Ya, jadi nggak mutlak karena orang itu mengalami bahagia terus dia senang ibadah, atau dalam keadaan sulit dia juga harus ibadah. Karena kedua-duanya nggak bisa menjamin apakah orang itu dalam keadaan seperti itu mau menunjukkan sikap setianya kepada Tuhan atau tidak. Tapi di Alkitab ada, saudara-saudaraku, satu contoh yang baik di mana orang tersebut menunjukkan ya sikap kesetiaannya terhadap Tuhan. Nah, itu ditunjukkan oleh seorang yang bernama Daniel dan kawan-kawannya. Yang pada waktu itu di mana Daniel setia beribadah kepada Tuhan, berbeda dengan justru orang-orang Israel yang ada pada zaman itu, saudara-saudara. Beribadah kepada Tuhan merupakan sesuatu, saudara-saudara, yang sebetulnya ya, Tuhan itu merindukan untuk kita datang kepada Dia. Tuhan itu rindu loh, saudara. Jadi ketika ada ibadah itu maksudnya, saudara, untuk melepaskan rasa rindu kita kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan itu rindu. Saya itu ada satu orang kawan, ya. Ayo ibadah. Tapi jawabnya apa, saudara? Kirim salam aja sama Tuhan ya. Katanya seperti itu, saudara. Kirim salam sama Tuhan. Diajak ibadah kok kirim salam sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu rindu. Yuk kita datang. Kalau Tuhan aja merindukan kita, saudara-saudara, bagaimana kita tidak merindukan Dia? Ya. Oleh karena itu, setia, saudara, dalam hal beribadah. Beribadah itu menghampiri Tuhan. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Memberikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Memberikan pengagungan kita kepada Tuhan. Memberikan mazmur-mazmur kita kepada Tuhan. Itulah beribadah. Yang dimana di sana ada doa. Ada pengagungan. Ada firman. Bertemu dengan jemaat, dengan saudara seiman. Ada sukacita. Bercengkerama satu dengan yang lain. Itulah ibadah, saudara-saudara. Ya. Dipertemukan dalam kasih Tuhan. Nah, terus di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, kalau saya lanjutkan tadi, saudaraku, saya lanjutkan lagi Yosua pasal 24 ayat 15, di sana ada satu nasihat penting. Tetapi jika kau anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yuk, mau kepada siapa kita beribadah, saudara? Beribadah kepada hobi kita, banyak orang hari Minggu misalnya, lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada dia menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang semacam ini haruslah semestinya kita bertobat. Kita itu belum
ibadahnya orang Nasrani itu ibadah yang terkesan sepertinya kok gampang, enak, cuma seminggu sekali. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan doa, itu pun Tuhan nggak nuntut harus 5 kali sehari, harus 7 kali sehari, harus 10 kali sehari. Seperti mereka, saudara-saudara. Mereka dituntut harus sekian kali, segini kali setiap hari, saudara. Wah, itu aja kadang banyak yang memberatkan, saudara-saudara. Tapi karena kewajiban, mereka rela melakukan itu. Ya. Bahkan mereka itu, wah, kadang saya salut, saudara-saudara. Oleh sebab itu bersyukurlah kita kepada Tuhan. Karena begitu banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak seperti di masa-masa lampau ketika kita harus menghampiri Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita membaca kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Yang kedua ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil. Ya, perkara-perkara kecil itu apa sih? Perkara-perkara kecil itu sering sekali saudara-saudaraku tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan kita. Karena kita menganggap perkara kecil itu sesuatu yang sepele. Sesuatu yang tidak ada hasilnya. Sesuatu yang cuma nyape-nyapein tok. Atau mungkin di pikiran kita sesuatu yang menyusahkan. Tidak menguntungkan. Itu sebabnya, saudaraku, banyak orang enggan untuk melakukan hal-hal yang kecil. Padahal sesungguhnya berbeda dengan cara pandang Tuhan. Justru dari perkara kecil itulah Tuhan sebetulnya sedang mengajar kita untuk membawa kita masuk pada perkara-perkara yang besar. Ya, kalau kita sudah mampu, saudaraku, menyelesaikan hal-hal kecil, kemudian Tuhan berikan lagi perkara-perkara yang sedang, kemudian besar, kita bisa dipercaya dalam hal itu. Maka saudara tidak menutup kemungkinan ya bahwa Tuhan juga akan memberikan sesuatu bahkan yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Makanya jangan sekali-sekali meremehkan sesuatu yang kecil. Cuma segitu doang. Wah, males kerjanya cuma seperti itu. Wah, gajinya kecil banget. Ya, pelayananku cuma kayak gitu doang. Saudara-saudara, belajar. Mari kita belajar setia. Bukankah Matius pasal 25 ayat yang ke-22 menasehati kita, saudara-saudaraku, kisah tentang seorang, mungkin kita baca ya saudara, begini kisahnya. Nah, Matius 25 ayat 22 sampai 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, Tuhan mempercayakan sedikit, hanya 2 talenta. Tapi dari yang sedikit ini, ya, seorang hamba ini bisa melipat gandakan pemberian tuannya ini sehingga dia memperoleh laba 2 talenta. Dan ketika ia menceritakan itu kepada tuannya, tuannya pun memuji dia. Ya, memuji dia. Ternyata ini orang kerjanya benar. Ya. Ternyata ini pinter mengembangkan yang sedikit ini bisa menjadi berlipat. Oleh sebabnya itu, tuannya itu memberikan tanggung jawab kembali kepada dia, yaitu mau memberikan sebuah perkara yang lebih besar. Dan dikatakan lagi, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi artinya apa, saudaraku? Ada perkenanan Tuhan. Tuhan itu kalau merestui apa yang kita minta untuk kita kelola, saudara-saudara, itu berarti Tuhan bisa melihat bahwa dalam diri orang tersebut sangat potensial untuk dapat menjadi orang yang dipercaya. Berbeda dengan orang yang dibeli 5 talenta, tapi dia tidak mengembangkannya. Ya. Dikuburnya, dipendemnya yang 5 talenta itu, saudara. Maka akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita kembangkan talenta-talenta yang ada pada diri kita. Ya. Kita kembangkan, saudara. Maka dengan cara demikianlah hidup kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hal apa sih kita harus setia lagi? Kita harus setia, saudara-saudara, dalam keluarga. Ya, saya senang bicara tentang hal ini. Di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 15 di sana berkata begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki saudara? Kesetiaan itu ya. Apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, saudaraku, di sini berbicara tentang kesetiaan terhadap keluarga. Setia dalam keluarga adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Karena keluarga itu terbentuk atas maksud dan kehendak Tuhan. Lewat keluarga juga lah Tuhan mencurahkan kasih dan segala berkat-Nya, saudara.
Sering orang kehilangan kasih mula-mula. Ia tidak lagi setia kepada keluarganya, bahkan jatuh dalam berbagai pencobaan dan dosa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga merupakan satu kesatuan, ya. Di mana di sana ada istri, ada suami, ada anak-anak. Jangan sampai saudaraku, keluarga kita ini menjadi keluarga yang tidak setia. Banyak kita melihat akibat dari ketidaksetiaan, keluarga berantakan. Keluarga hancur lebur, tidak karu-karuan. Beberapa waktu yang lalu saya ada seseorang telepon, saya cerita juga sama Pak Hari. Satu keluarga saudara-saudara, saya tidak sebut namanya, di satu daerah. Wah, keluarga ini terjadi seperti perang badai, saudara. Suaminya selingkuh, istrinya balas dendam selingkuh. Anaknya yang laki narkoba. Anaknya yang perempuan nggak bisa diatur, melawan orang tua, hidup semaunya. Saya juga menangani seperti ini bingung, saudara. Ini saya harus mulai dari mana? Ya, sementara harta sedikit demi sedikit terjual. Rumah tangga sudah tidak bisa dikontrol lagi, nggak ada lagi hubungan kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Melihat suaminya berselingkuh, istrinya juga menunjukkan tajinya. Kalau lu bisa kayak gitu, emang gue nggak bisa. Kalau udah seperti itu gimana, saudara? Bukankah ini yang dikatakan oleh firman yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kamu bisa melakukan itu, saya juga bisa. Hancur, saudara. Ya, pelan-pelan. Mungkin ibunya yang saya suruh minta dahulu bertobat. Berhenti. Setiap perbuatan jahat orang lain akan ada yang ia tuai, Bu. Berhentilah melakukan kejahatan. Berhentilah melakukan sesuatu yang tidak sopan di mata Tuhan. Berhenti. Mulailah dari dirimu sendiri. Mulai belajar mencintai, menunjukkan rasa kesetiaan. Walau itu saya tahu berat, tidak semudah yang saya ucapkan. Ngeri, saudara. Itu, wah, kalau bukan orang yang keyakinannya teguh benar sama Tuhan, benar-benar teguh, oh ya, dengan yang radikal keyakinannya sama Tuhan, nggak bisa. Kita juga ketika harus diperhadapkan seperti itu, mungkin kita mikir 2 kali, saudara. Tapi ini titah pesan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita. Ini pesan, saudara. Kalau bukan, wah, kita bisa pakai prinsip dunia. Prinsip dunia kan seperti itu. Kamu melakukan itu kepada saya juga bisa. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, nggak ada artinya kita membalas dendam. Nggak ada artinya kita menunjukkan sikap seolah-olah kita ini hebat, lebih hebat dalam melakukan kejahatan dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, setia saudaraku dalam keluarga. Keluarga Tuhan itu harus menjadi keluarga panutan.
keluarga Tuhan itu harus menjadi keluarga contoh. Ya, pertengkaran boleh ada, selisih paham boleh ada. Tapi pakailah cara-cara yang benar dalam kita menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, di dalam kitab Mazmur 120. Bentar saudara ya. Mazmur 120 berapa ya? Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 di sana dikatakan, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberikan, ya, akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, sampai sini aja saudara-saudara. Ini merupakan janji berkat atas rumah tangga saudara-saudara. Di mana Tuhan itu akan memberikan berkat yang digambarkan seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur tadi. Apabila dalam rumah tangga kita, di sana kita menunjukkan sikap saling menghargai, menghormati, menunjukkan sikap setia satu sama lain. Nah, mari kita jawab saudara-saudara dalam diri kita masing-masing. Apa bukti bahwa kita sudah mengasihi Tuhan? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka saudara tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang liar, orang yang tidak setia, sebab ada akibat yang akan kita dapatkan bila kita tidak setia. Ya. Berkat orang yang setia itu, dia akan mendapatkan keberhasilan. Berkat orang yang setia itu akan mendapatkan kemenangan. Berkat orang setia itu akan mendapatkan kepercayaan. Dan berkat-berkat berlimpah lainnya Tuhan pasti akan berikan kalau kita setia. Ya, bukan malah mendapatkan kerugian, saudara. Tapi itulah janji Tuhan. Nah, tetapi dikatakan tadi di awal dalam kitab 1 Timotius, tetapi engkau hai manusia. Nah, manusia, jauhilah semuanya itu. Maksudnya semua yang tidak baik itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saya kira itu aja saudaraku yang bisa dapat saya bagikan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kiranya semua dapat menjadi berkat. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk belajar setia. Setia dalam kami mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Setia dalam kami memberikan apa yang harus wajib kami berikan kepada Tuhan. Setia dalam kami menerima hal-hal yang kecil dan mengelolanya sehingga dapat menjadi besar. Setia dalam kami menjalin hubungan keluarga kami satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami tahu ada berkat besar di balik kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Biarlah itu menjadi satu pegangan hidup kami. Untuk kami setia dalam hal apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati kesetiaan kami dan terus menolong kami untuk kami tetap setia di masa-masa yang akan datang. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy untuk firman-Nya. Kita akan masuk ke doa syafaat. Saya minta kesediaan dari Ibu Neneng. Bisa ya Bu? Borongan ya Bu ya? Baik. Baik. Satu pujian Ibu Ungki. Silakan. Baik. Setialah terus sampai mati. Oleh karenanya kita tetap juga mencintai Yesus sampai mati. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang begitu luar biasa yang sudah kami dengar Tuhan. Amin. Kamu memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kamu mengurapi hamba-Mu Pak Tommy dan keluarganya. Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan berkat yang baru. Kau berikan karunia-karunia yang baru Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu menjadi alat bagi Engkau Tuhan, menjadi garam dan terang. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Engkau tahu segala apa yang dia butuhkan, dia rindukan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak yang jadi atas Bapa di pagi hari yang indah ini Bapa. Mari Roh Kudus kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Liman yang saat ini juga kena COVID, kena Corona, kena Omikron Bapak. Kami percaya saat ini Kau melihat keberadaan hamba-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, mengangkat segala kelemahan fisiknya Tuhan saat ini. Berikan kekuatan kepadanya Tuhan, karena Engkau mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau melihat apa yang dibutuhkan dan dirindukan Pak Liman. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hamba-Mu adalah alat perpanjangan lidah bagi Engkau, yang Engkau percayakan untuk menyampaikan berita kebenaran akan firman-Mu. Mari pagi hari ini Tuhan, biar Engkau hadir di dalam kehidupannya. Engkau ada untuknya saat ini Tuhan. Kau mendengar setiap jeritan hatinya Tuhan, membutuhkan belas kasihan dan pertolongan, pemulihan yang daripada Engkau. Kami juga pagi hari ini menyerahkan hamba-Mu, suami dari Ibu Ana yang habis operasi, Bapak. Kami percaya juga Engkau menjamahnya. Biarlah belas kasihan-Mu turun atasnya. Biarlah Engkau hadir untuk mereka, untuk keluarga mereka Tuhan. Biarlah lewat sakit penyakit yang dia rasakan bukanlah untuk membuat menderita, tetapi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, mujizat-Mu terjadi atasnya Tuhan. Sehingga keluarga ini semuanya boleh mengenal akan Engkau. Keluarga ini Engkau berkati, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir, Engkau datang ke tempat mereka Tuhan, membawa damai, membawa berkat, membawa sukacita yang besar. Kami percaya Tuhan Yesus, biar Engkau menjamah setiap sakit penyakit yang dia alami saat ini. Karena Engkau merancangkan hamba-Mu serupa segambar dengan gambaran-Mu. Kami percaya Tuhan lewat Ibu Ana Tuhan, Kau memenangkan seluruh keluarga besarnya untuk boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berikanlah damai sejahtera kepada Ibu Ana juga Tuhan, hingga Ibu Ana merasakan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini juga kami menyerahkan hamba-Mu, Pak Martin yang mengalami kedukaan Tuhan, di mana salah satu keluarganya meninggal dan pulang ke pangkuan Bapa. Kami percaya Tuhan, maut dan kematian bukanlah satu hal yang menyeramkan, tetapi untuk datang kembali kepada Engkau, kepada Pencipta Bapa. Biarlah Pak Martin bagi keluarga yang ditinggalkan, Kau berikan semangat, Kau berikan sukacita, dan Kau berikan pulihkan mereka semuanya Bapa menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Pak Martin
merasakan sukacita yang daripada Engkau dan mengucap syukur dalam segala hal apapun yang hamba-Mu rasakan. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini apa yang Pak Martin butuhkan, apa yang Pak Martin rindukan, Engkau tahu Tuhan. Biarlah tangan yang penuh kuasa menjamah, memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru bagi hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, apapun yang hamba-Mu kerjakan dengan kedua tangan yang membuatnya berhasil, tidak akan menjadi sia-sia. Hamba-Mu boleh menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan. Bapak Surgawi, kami juga menyerah yang lain, itu Ibu Lydia ke dalam tangan-Mu juga, yang baru habis operasi Tuhan, saraf penjepit. Biarlah dengan operasi ini Tuhan, ada sesuatu yang Kau taruh, ada sesuatu yang mau Engkau lakukan kepada hamba-Mu, sehingga mujizat-Mu terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu semakin hari semakin melekat kepada Engkau. Hamba-Mu semakin hari merasakan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang mampu melepaskan segala setiap sakit, penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh, apapun pergumulan hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat kerinduan dan beban pergumulan daripada hamba-Mu Ibu Lydia saat ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan terulur atasnya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atasnya Bapa. Biar Kau memberikan sukacita yang baru, semangat yang baru kepada Ibu Lydia Lalang dan keluarga besarnya. Kami bawa semua di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu atas Ibu Lydia Tuhan. Hamba-Mu Kau pakai sebagai alat bagi Engkau, bukan kebetulan Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini mujizat terjadi atasnya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Pungki Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang hamba-Mu kerjakan yang untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Engkau mengurapi Ibu Pungki saat ini Tuhan. Engkau menjamah Ibu Pungki dengan kuasa-Mu, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan kesembuhan sukacita yang daripada Engkau, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah Kau pakai Ibu Pungki lebih lagi Tuhan dengan urapan-urapan yang baru, dan supaya kami percaya Tuhan setiap apapun yang hamba menaikkan di hadapan hadirat-Mu boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan pagi hari Pak Tommy ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan keluarganya kami serahkan semuanya. Kami menyerahkan Ibu Mawar Tuhan pagi hari ini. Kami melihat keberadaan Ibu Mawar juga Tuhan, bagaimana saat ini tidak mampu berjalan seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan Yesus menyerahkan Mawar, biarlah mujizat terjadi atasnya. Setiap organ tubuhnya yang tidak berfungsi saat ini Engkau fungsikan dengan cara-Mu. Engkau yang merancangkan dia sedikit apapun, sebesar apapun, setiap organ tubuhnya Engkau tahu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau tahu, Engkau melihat keberadaannya saat ini dimanapun dia berada. Engkau dengar suara hati, Engkau dengar jeritan hatinya memohon anugerah dan kasihan-Mu atasnya Bapa. Engkau memberkati saat ini Tuhan Ibu Mawar. Engkau memulihkan keberadaannya. Kami juga menyerahkan pagi hari ini Pak Hari Sakaria dan keluarganya. Dia di saat ini Tuhan berada di Sydney Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi kota itu Bapa, sehingga orang boleh mengenal akan Engkau lewat gaya hidupnya, lewat gaya hidup hamba-Mu setiap hari. Biarlah Tuhan Kau mengurapi orang tuanya, Kau mengurapi seluruh keluarga besarnya, anak dan istri hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau melihat apa yang dibutuhkan Pak Hari saat ini Tuhan, apa yang jadi dia rindukan, dia butuhkan, Engkau tahu. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu semua pergumulan dan bebannya, apapun yang dia rindukan. Bapak Surgawi, ini rangkaian doa kami Tuhan. Hamba juga menyerahkan tidak lupa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari pemerintahan Pak Jokowi sampai ke pelosok-pelosok. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi, jauhkan dari pertikaian Tuhan di dalam bangsa kami, perpecahan satu dan yang lain. Kami menyerahkan Tuhan setiap suku-sukunya yang ada. Kami menyerahkan setiap perbedaan-perbedaan yang ada Tuhan. Kami percaya bangsa kami bangsa yang majemuk, yaitu jadikan bangsa kami bangsa yang itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, saling menghargai, saling melengkapi Tuhan. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, bangsa kami Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami
boleh menjadi berkat bagi bangsa yang lain, boleh menjadi contoh yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua. Kami juga menyerahkan setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu lembaga-lembaga misi, baik itu gereja-gereja dimanapun yang terjadi saat ini Tuhan, jauhkan daripada pertikaian, jauhkan daripada pembakaran Tuhan, bahkan lembaga-lembaga misi saat ini Tuhan, mereka yang ada di pedalaman-pedalaman, baik mereka yang ada di perkotaan Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bukan kebetulan Engkau mengangkat, memakai kami menjadi alat perpanjang bagi Engkau. Biar Engkau melihat apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan Tuhan, kami serahkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang memperlengkapi semuanya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum bertobat di luar sana, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Engkau punya cara untuk datang kepada mereka. Mereka juga boleh mengenal Engkau lah sebagai jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya ada padamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah tempat kami berharap bergantung. Biarlah Tuhan setiap orang, setiap jiwa boleh mengenal keselamatan itu. Mereka boleh menerima berita keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu atasnya terjadi. Kami bawa semuanya di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Kau membuka berkat bagi kami semua, membuka berkat bagi Indonesia, membuka berkat bagi pemerintahan kami, membuka berkat yang baru bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Neneng yang sudah bersiap pagi hari ini untuk banyak hal. Kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan, doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kini tiba waktunya kami akan memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam pengaturan Tuhan. Kami yakin, kami percaya semua akan dibuat menjadi lebih baik. Sehingga pada malam nanti kami dapat kembali bersekutu, menghampiri Tuhan melalui ibadah Jumat. Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan arahkanlah itu ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Amin. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Oleh karena itu pulanglah. Bawalah berkat. Amin. Hanya dari Allah Bapa kita. Kasih serta persekutuan dengan Putranya yang tunggal. Amin. Dan biarlah kiranya penyertaan Allah Roh Kudus. Amin. Itulah yang akan memimpin perjalanan hidupmu sepanjang hari ini. Amin. Bahkan sampai Maranatha ia datang kembali. Amin. Untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, Engkau yang sudah diberkati Tuhan. Mari bersama saya katakan, Amin.